Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar pada hari ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Mary. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dan berada dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kehadiran kita ini karena Engkau telah melakukan pagi hingga pada malam hingga pagi hari ini pada Tuhan. Bapak sebenarnya kami akan memberikan proses belajar mengajar kami, berikan kebijakan keterangan agar dapat mengerti apa yang dibahas sampaikan. Ibu guru kepada Bapak. Ya Bapak, ini doa kami tidak seperti ini, sebelum namanya dalam nama Yesus dan terus kami amin. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang alat indera. Nah, alat indera yang akan kita bahas pada hari ini adalah alat indera pada tubuh manusia. Nah, alat indera ini kita mempelajarinya adalah dengan bertujuan kita bisa membedakan setiap peranan dalam alat indera tersebut. Dan kedua, apa saja sih penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan yang terjadi pada alat indera serta bagian-bagian dari setiap alat indera tersebut. Nah, pada manusia terdapat 5 alat indera. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama sekali yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan kita kenal yang disebut dengan mata. Nah, mata tentu memiliki fungsi yang berbeda dengan hidung. Hidung memiliki fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh alat indera yang lainnya. Contohnya mata, peranannya itu hanya untuk melihat atau sebagai alat indera penglihatan. Dia tidak bisa merasa dan tidak juga bisa mencium. Nah, pada indera penglihatan ini atau yang kita sebut dengan mata itu memiliki beberapa bagian. Salah satu bagiannya itu adalah kornea mata. Nah, kornea mata ini berfungsi menerima cahaya dari luar langsung diterima oleh retina mata. Yang kedua adanya iris yang berfungsi untuk menebal dan menipis. Ketiga ada pupil, ada lensa, ada retina, dan ada saraf mata. Nah, bagian-bagian daripada mata ini tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun mata ini terdapat pada organ tengkorak, yang tentunya dia akan berfungsi langsung kepada otak. Nah, yang berperan pada saat itu adalah saraf mata. Nah, ternyata mata itu juga fungsinya kan sangat besar. Ketika kita tidak, contohnya orang buta, ketika matanya tidak berfungsi dengan baik, otomatis dia tidak dapat melihat seperti yang kita rasakan saat ini. Dia tidak bisa membedakan yang mana putih, hitam, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu disebabkan oleh penyakit dan kelainan pada mata itu sendiri. Salah satu penyakit mata yaitu rabun ayam. Nah, rabun ayam ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Dan ini bisa disembuhkan dengan cara tentunya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Itu adalah salah satu penyakit. Yang kedua itu adalah kelainan. Nah, kelainan pada mata itu ada yang disebut dengan miopi atau rabun jauh. Nah, biasanya ini diatasi dengan menggunakan kacamata. Kacamatanya pun tidak kacamata sembarangan seperti yang kita lihat ada orang mungkin dia jalan-jalan terus dia memakai kacamata hitam atau di pantai-pantai. Nah, itu bukan kacamata untuk rabun jauh ataupun rabun dekat, tapi itu hanya sebagai kacamata untuk tidak membuat mata silau terkena sinar matahari ataupun supaya mata tidak kena debu. Bisa juga hanya sebagai gaya biar lebih fashionable. Tetapi untuk rabun jauh dan rabun dekat itu yang digunakan adalah kacamata khusus. Nah, bagaimana caranya kita supaya tahu bagaimana kacamata khusus itu? Kita itu dapat memeriksa mata kita kepada dokter, dan kedua kita bisa membeli kacamata yang dianjurkan oleh dokter yang langsung ke bagian optik. Nah, yang kedua adanya telinga. Nah, telinga seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa setiap alat indera memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsinya itu tentu berbeda-beda. Mata tidak mungkin bisa mendengar dan telinga tidak mungkin bisa melihat. Nah, telinga berperan dalam mendengar.
Seperti saat ini Ibu mengatakan A, kalian bisa mendengarkan A, itu yang bekerja adalah alat indera yang disebut dengan telinga. Adapun bagian-bagian dari telinga itu adalah ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam. Bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Nah, ini disebut dengan daun telinga. Nah, kita bisa memperhatikan langsung ya, ini adalah disebut dengan daun telinga, ini bagian luar dari telinga, dan ini disebut dengan lubang. Yang ini yang biasanya kita korek-korek kan kalau ada kotoran-kotoran. Nah, ini disebut dengan lubang telinga. Kedua itu bagian tengah. Nah, bagian tengah ini otomatis kita tidak bisa langsung melihatnya. Nah, di situ ada selaput, ada gendang telinga, dan ada saluran eustasius. Adapun telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran, yaitu setengah lingkaran, rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, saraf pendengaran, dan alat keseimbangan. Nah, tentu ketiga bagian ini, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam, mereka itu sama-sama bekerja. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa tiba-tiba tidak bisa mendengar? Ada yang disebabkan oleh faktor genetik, dan ada juga karena mungkin dia mengalami kecelakaan. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita lihat. Di sini ada penyakit telinga. Nah, ini salah satu penyakit telinga yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kenapa sih seseorang tiba-tiba tidak bisa mendengar? Nah, ternyata itu disebut dengan tuli. Tuli disebabkan oleh pecahnya selaput pendengar atau gangguan saraf pendengar. Nah, tuli disebabkan oleh pecahnya selaput pendengaran. Nah, namanya selaput pasti tipis. Nah, kenapa sih selaput itu biasanya selaput tipis ini selalu berada di bagian dalam organ? Nah, ternyata Tuhan itu maha kecil dan itu terlalu pintar, sangat pintar. Dia tahu bahwa memang selaput itu sangat tipis. Nah, biasanya selaput ini bisa rusak mungkin karena kecelakaan atau terbanting. Nah, maka dari itu sebaiknya kalian harus menjaga bahwa ketika itu bisa rusak, selaput pendengar kita rusak, otomatis itu tidak bisa lagi diperbaiki, dan otomatis kita akan mengalami yang namanya disebut dengan tuli. Yang ketiga yaitu hidung. Nah, biasanya kalau kita tidak mandi seharian kita akan merasa apa? Kalau kita tidak mandi seharian tidak enak. Kita akan merasa tidak enak, bau. Terus ketika kita memakai parfum, apa yang kita rasakan? Ada yang merasa pengap, ada yang harum katanya. Nah, itu semua tergantung ya. Kalau ada yang merasa pengap, berarti memang itu tergantung hidungnya, bukan karena hidungnya mancung atau pesek ya, tetapi tergantung orangnya. Biasanya ada orang yang suka wangi sekali, ada juga yang tidak. Tetapi biasanya ketika kita bisa menghirup aroma bau ataupun wangi itu yang berperan di situ adalah hidung, alat indera yang kita sebut dengan hidung, bukan telinga, bukan juga mata. Nah, adapun fungsi mata tadi adalah sebagai pembau. Nah, pada hidung juga terdapat beberapa penyakit. Salah satunya adalah sekesma atau influenza, yaitu lubang hidung membengkak dan banyak lendirnya. Nah, kita tahu dulu bahwa dalam hidung kita itu kan ada lendir-lendirnya, ada bulu-bulu. Nah, itu tidak serta-merta ada, tapi karena dia memiliki fungsi tertentu. Nah, bulu-bulu yang kecil-kecil itu yang kita gunakan itu yaitu berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sehingga debu-debu itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita, melainkan disaring. Nah, lendir-lendir yang banyak itu yaitu digunakan juga sebagai pelumas. Tapi jika terlalu banyak, nah itu dipertanyakan dan itu disebut dengan influenza atau flu. Yang keempat adalah lidah. Fungsi lidah otomatis kita tahu, karena kalian. Baik, sekarang kita masuk kepada alat indera yang keempat. Nah, alat indera yang keempat itu ada lidah. Seperti biasanya kan di sini kita anak-anak cewek biasanya kalau kita masak, kalau kita sudah mengasih garam, masako, entah apalah itu, otomatis kita pasti mengecapnya kan, merasakannya dulu. Nah, di situ yang berfungsi di situ adalah alat indera yang kita sebut dengan lidah. Nah, lidah ya, bukan mata. Nanti kamu masak, terus kamu ambil kuahnya begini kan. Nah, matamu tidak bisa merasakannya, dia hanya bisa melihat. Tapi yang berfungsi di sini adalah lidah. Adapun penyakit lidah ini adalah sariawan. Nah, sariawan kan bisa itu sariawan, bibir pecah-pecah. Biasanya kalau sariawan itu pasti ada bintik-bintik kuningnya.
Nah, biasanya orang tua menyarankan kita untuk banyak minum air ataupun meminum minuman yang mengandung vitamin C. Itu untuk lidah. Yang kelima yaitu adanya kulit. Nah, fungsi kulit adalah peraba. Di bawah permukaan kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba yang dapat membedakan panas, dingin, kasar, halus, keras, rasa nyeri atau tidak nyeri. Nah, alat indera yang kelima ini adalah tidak tahu kulit. Nah, kita bisa langsung melihatnya, inilah kulit. Ternyata di bawah kulit ini kita ada ujung-ujung saraf. Ujung-ujung saraf yang dapat merasakan dingin, panas, sakit, nyeri, dan lain sebagainya. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu kulit ari dan kulit jangat. Nah, kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu kulit jangat dan kulit tanduk atau kulit ari. Ya, kulit ari ini yaitu mengandung kulit yang pigmennya itu masih mengandung pigmen yang mempengaruhi warna kulit. Nah, biasanya kita bilang kan, kamu putih sekali, padahal bukan putih. Kalau putih itu berarti warna kertas HP. Nah, putih yang nggak ada manusia seputih itu ya, tapi yang ada kuning langsat. Awan lah itu. Nggak ada itu. Terus sawo matang, biasa itu warna kulit. Nah, itulah alat-alat indera yang telah Ibu jelaskan tadi, ada 5, mulai dari mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Nah, pada saat ini Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok ini nantinya kalian akan menuliskan dari penjelasan Ibu ini apa saja yang kalian dapatkan dari yang telah Ibu jelaskan. Nah, satu-satu ke depan. Kalian berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena ada 7 orang, maka Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok, nanti ada satu yang 3 kelompok, ada yang 2 kelompoknya adalah 2 orang. Jadi sekarang langsung pilih kelompokmu. Ibu pengen kalian inisiatif sendiri memilih kelompok. Aneh atas gue. Iya, Anak kamu. Aneh punya kue. Jangan. Ini bertiga kita. Berarti apa? 3. Siapa temanku? Temanku sendiri aku ya. Ada ini ya. Udah di sini kan. Ada lampu. Di sana di kanan. Biar di situ ada Lampu kursi. ini. Mana dia? Ada di sini kamu. Sini. Di sini kamu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, kamu ini. harus bisa bekerja sama dengan kelompok. Mana buku? Sini. Tunggu. Oke. Nah, sekarang kita bagi berkelompok. Nanti yang mendapat namanya sama, maka dia harus berkelompok sama. Sini bu. Setelah apa yang kamu dapat, contohnya kamu dapatnya sama dengan ini, maka nanti kalian akan membentuk kelompok yang baru. Kalian harus diskusi bareng. Baru setelah itu kamu akan kembali men-share apa yang kamu dapat dari kesini ke kelompok kamu yang awal tadi. Jadi ke kelompok ahli ini adalah kamu hanya bersharing. Setelah itu nanti apa yang kamu dapat dari sharingan itu kamu akan bagi kepada kawan yang kelompok pertama kamu tadi. Oke? Iya. Kasih bu. Cuma ada Ih, maunya yang dikasih di sini mancung begitu. Mata. Apa hidung? Kamu. Apa hidung? Mata. Mata. Kami. Ini. tidak. Siapa kelompok mata? Angkat tangan. Hidung? Apa ini hidung hidung. atau apa? Hidung. Nah, kelompok hidung ke sini, kelompok mata di sini. Bertiga. Iya, hidung. Kamu. Siapa hidung? Hidung mata. Aken. Aken. Kenapa 4 orang? Nah, kelompok hidung akan membahas tentang hidung. Jadi apa yang kalian dengarkan tadi dari penjelasan ibu, kalian catat di sebuah buku. Apa saja yang kalian dapat dari penjelasan saya tadi. Begitu dengan mata.
Nah, setelah itu nanti Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 5 menit. Setelah itu, Ibu akan instruksikan kalian untuk kembali ke kelompok awal. Mulai dari sekarang dimulai. Iya. Apa yang kalian lakukan? Bagian-bagiannya. Apa bagian-bagian? Mama, Dek. Apa? Apa yang kalian? Apa yang kalian? Dek, video. Salah. Kenapa? Apa kenapa? Dewa. Jangan ribut ya. Minum kalian. Rambut mata. Oh, rambut mata. Tidak boleh ribut. Kamu hidung. Tanya sama kawan apa yang diketahui kalian penjelasan Ibu. Wah, kalian catat. Apa? Tadi penjelasan Ibu apa? Ada penyakit, ada bagi-bagi. Oh, kelainan. Nah, seperti kamu tahu dari penjelasan Ibu tadi, catat ya apa saja yang kamu dapat. Aku punya pilihan di sebelah. Bersin-bersin. Bagi-bagi hidup. Ada mobil. Ada rambut. Ada rambut. Ada tadi yang paling biasa. Nah, Ibu tidak mau ya, tidak ada yang kalian dapat. itu clean. Kelainan kalau flu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang kembali ke kelompok awal. Ini. Kembali ke kelompok awal. Asli benar. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia. Biasa tak orang kampung. Iya, Bu. Oke, Baik, Bu. sekarang Iya, Bu. kalian sudah tadi masuk kepada kelompok ahli. Nah, otomatis contohnya Agnes, dia tadi membahas tentang Hidung. Otomatis si Meni mungkin hanya satu tadi yang dari penjelasan Ibu, hanya satu yang ditahui dari hidung. Nah, coba sekarang kamu kasih tahu ke Meni, oh Meni ternyata hidung ini begini loh, tadi begini. Meni juga begitu, oh mata ternyata begini loh kak. Jadi ditulis lagi, dibuat lagi catatan baru di situ. Nanti Ibu akan menyuruh salah satu di antara kalian untuk membacakan kesimpulan Apa tentang hidung tadi? yang kalian dapatkan ke depannya tulis. Yang hidung tadi juga ada bulunya. Sama aku, kamu bisa ada ibu saya. Ini kelompokmu, jangan dulu ini kelompokmu. Udah nggak keluar kita lagi. Tadi udah lepas kalian. Cerai gitu. Nah, sekarang kamu share sama kakak ini. Ada mata tadi. Ada lensa, ada iris, ada apa Pada hari ini Ibu tidak akan melakukan sesi pertanyaan dan lain sebagainya, begitu juga dengan pengayaan. Tetapi Ibu akan langsung mengambil nilai kalian, mulai dari bagaimana cara kalian berdiskusi tadi, terus bagaimana cara tampil membacakan kesimpulan pada hari ini. Karena hari ini kita terbatas dan karena kalian juga tidak hadir semua, makanya Ibu hanya membahas tentang mata dan hidung saja. Sedangkan 3 alat indranya
Itu akan menjadi tugas kita berikutnya. Mata dan yang Bagaimana? Sudah bisa salah satu di antara kalian baca ke depan hasil kesimpulannya? Bisa, Bu. Bisa, Meni? Bisa. Baik, pada Meni silakan baca apa yang kamu tahu tentang mata, hidung dari kelompok Alim termasuk dari kepada kelompok Akris. Duduk ya, Bu. Ke depan lah, kamu berdiri biar kita tahu, oh ternyata Meni itu dia bisa, bukan hanya duduk di situ saja. Ayo, bisa kamu baca nanti. Baik. Di sini saya akan Baik, membacakan dengarkan hasil kawannya. diskusi tadi. Pertama, mata. Mata fungsinya itu adalah melihat, di mana bagian-bagian mata itu terdapat kornea mata, pupil, iris, lensa, retin, dan saraf mata. Kelainan daripada mata itu adalah buta. Yang selanjutnya itu adalah hidung. Hidung berfungsi untuk mencium aroma, dan bagian-bagiannya itu adalah rambut halus dan lendir. Dan di mana kelainan mata itu adalah flu. Sekedarkan hasil. Bukan mata ya, tapi hidung. Berikan aplaus untuk Meni. Mana tepuk tangan jadi segera ke depan. Oke, itu dari kelompok Meni dan Akris. Ada lagi? Ibu tidak mau menunjuk kamu inisiatif. Saya juga mau seperti dia. Kamu baca. Bisa? Cepat. Ya sudah, kalau tidak ada berarti ibu harus menunjuk. Ini yang terakhir. Kepada Mas Adan, silakan baca apa yang kamu dapat tadi dari penjelasan saya dan begitu juga dengan diskusi yang telah ibu buat tadi. Silakan Mas Adan. Baik, dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, pertama mengenai mata. Mata berfungsi untuk melihat. Jadi dalam mata ini memiliki bagian-bagian yang dimana ada yang namanya kornea, iris, pupil, lensa mata, retina. Itulah merupakan bagian-bagian dari mata. Sedangkan gangguan dari mata itu ada yang disebut dengan rabun senja. Sedangkan kelainannya merupakan rabun dekat dan miopi. Kedua yaitu hidung. Hidung merupakan alat untuk menghirup, di mana di dalam hidung kita itu terdapat rabun-rabun halus dan lendir, di mana rambut halus dan lendir ini nanti berfungsi untuk menyaring oksigen yang masuk di dalam hidung kita sehingga kita bisa bernafas. Demikianlah hasil dari diskusi yang telah kami lakukan tadi. Baik, terima kasih Mas Adan. Nah, hari ini kita telah membahas tentang alat indera pada manusia. Tadi ada 5, ibu kembali ingatkan bahwa ada 5. Tapi karena melihat situasi kalian tidak hadir semua, maka ibu hanya memberinya 2, yaitu mata dan hidung. Nah, pada pelajaran hari ini tadi kalian sudah mengetahui bahwa jika kekurangan vitamin A itu maka bisa mengakibatkan buta. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalian sering-sering makan sayur, buah, jangan hanya jajan-jajan sembarangan. Nah, pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan minggu depan bisa disampaikan lagi kepada ibu. Dan yang paling penting adalah apa yang kamu dapat hari ini jangan dilupakan begitu saja. Jangan buku ini sampai rumah nanti kamu campakkan, tidak kamu baca. Karena minggu depan otomatis ibu akan langsung lagi menanyakan lagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Karena apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan materi kita minggu depan. Sekian, ibu ucapkan terima kasih buat kalian. Jangan lupa belajar. Selamat pagi. Pagi, Bu.